kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 11 November 2020. Dan kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang terdapat pada 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang berharga bagi kehidupan bisa juga mengandung bahaya yang besar. Pisau kecil pasti cukup untuk melukai, tetapi tidak sebahaya belati atau kapak. Demikian halnya dengan pergaulan. Pergaulan adalah salah satu karunia mulia untuk hidup manusia. Pergaulan membuat kita mengenal diri, bertumbuh dalam relasi, mengembangkan berbagai fungsi sosial dan aspek kemanusiaan lainnya. Namun, selain merusak diri sendiri, pergaulan yang buruk dapat menyebarkan infeksi kejahatan lebih jauh lagi dalam masyarakat. Kota Korintus, tempat orang Kristen penerima surat ini tinggal, merupakan kota metropolitan yang terkenal dengan gaya hidup yang bebas. Segala godaan kemakmuran, juga ada berhala dan percabulan juga ada di sana dan berlaku begitu dahsyatnya. Beberapa dari orang Kristen di Korintus sudah terjerat oleh gaya hidup cemar yang melawan kekudusan Tuhan. Rupanya karena tidak berhati-hati dalam pergaulan. Maka Paulus mengingatkan jemaat Tuhan agar belajar dari kegagalan umat Israel zaman keluaran. Waktu itu semua sudah mengalami karya penyelamatan Allah melalui kepemimpinan Musa. Mereka telah menyeberangi batas dan sudah siap memasuki tanah perjanjian. Mereka menerima pimpinan Allah, dipelihara Allah melalui manna dari surga, dan banyak lagi berkat ilahi lain. Namun, tidak satu pun dari mereka yang akhirnya diizinkan masuk tanah perjanjian. Berbagai sifat jahat membuat mereka didiskualifikasi Allah. Hal ini jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Korintus agar dapat untuk memaknai kehidupan dalam kebebasan dan membatasi kebebasan sesuai dengan kehendak Kristus. Memang benar kita memperoleh kebebasan setelah kita hidup baru dalam kasih karunia Allah. Hanya saja jangan sembarangan menggunakan kebebasan hidup kita tersebut. Contohnya dalam hal makanan. Alkitab mencatat segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Kita harus berhati-hati dan bijaksana untuk memelihara kebebasan hidup kita sehari-hari, supaya bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Apakah yang menjadi tolok ukur sebagai batasan agar kita tidak kebablasan dalam menggunakan kebebasan hidup kita? Yang pertama, jauhilah penyembahan berhala.
1 Korintus 10 ayat 14. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang bebas untuk memilih. Maka pilihlah untuk menjauhi penyembahan berhala. Segala sesuatu yang kita layani dan prioritaskan melebihi Allah adalah penyembahan berhala. Harta, pekerjaan, bahkan suami, istri atau anak kita pun bisa jadi berhala jika kita layani dan prioritaskan mereka melebihi Allah. Kedua, utamakan hal-hal yang berguna. Dengan memperhatikan hidup kerohanian kita lebih utama dari hal-hal yang hanya berguna bagi jasmani kita. Jika mencari nafkah buat hidup jasmani seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ketiga, utamakan hal-hal yang membangun. Bangunlah keselamatan kita pribadi dan juga keselamatan orang lain. Utamakanlah untuk melayani dengan cara yang menyenangkan semua orang dalam segala hal. Melayani sesama dengan kasih, kerajinan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sebagainya. Dengan fokus hanya ke satu tujuan utama, yaitu supaya semua orang beroleh selamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari gunakan kebebasan kita dengan bijaksana. Jangan sampai nama Tuhan tidak dimuliakan saat kita menikmati kebebasan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.